Shalom. Ya, selamat hari Minggu bagi firman Tuhan tempat ini. Puji Tuhan kalau kita boleh sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita boleh belajar firman Tuhan tentang iman yang teguh. Kita ambil dalam kitab Galatia pasal yang pertama. Kitab Galatia pasal yang pertama ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca secara responsif. Saya akan membacakan ayat ke-6 Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti ayat ke-7 di ayat ke-10 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Yang sudah dapat katakan haleluya. Oke, kita akan baca secara responsorial. Saya ayat ke-6-nya. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil baru. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Sama-sama kita baca 3-2 ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang temanya adalah iman yang teguh. Sama-sama kita katakan iman yang teguh. Dengan situasi sekarang, apakah iman kita tetap teguh? Amin. Ataukah mulai kita goyang, mulai kita ragu dengan penyertaan Tuhan? Nah, dari ayat yang kita baca ini tadi berbicara tentang apa? Rasul Paulus menegur, mengingatkan jemaat yang ada di Galatia. Apa yang ditegurnya, apa yang diingatkannya? Karena orang-orang di Galatia mulai apa? Berbalik dari Injil yang selama ini diberitakan oleh Paulus kepada Injil yang lain. Apa itu Injil yang lain? Injil yang lain itu berbicara ada orang yang mengajarkan di luar Kristus ada keselamatan, di luar Kristus ada kebangkitan, di luar Kristus masih ada yang namanya pertolongan. Padahal di dalam kekristenan mengajarkan di luar Kristus tidak ada keselamatan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus? Kalau mereka berbuat baik, mereka rajin menyumbang, mereka orang-orang yang peduli kepada sesama, apakah mereka ketika mati mereka masuk surga? Shalom, selamat hari Minggu. Mereka sungguh-sungguh berbuat baik kepada sesamanya, tapi mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka mati, apakah mereka masuk surga? Yakin? Yang di atas gimana yakin? Jadi kalau ada teman kita, kalau ada orang-orang yang kita kenal, dia bilang dia yakin, rajin berbuat baik, dan orang bilang engkau tidak akan bisa selamat kalau engkau tidak kenal Yesus. Kita bilang, masa Tuhan sekejam itu? Masa Tuhan tidak memberikan keselamatan kepada orang yang berbuat baik? Nah, kalau kita mulai yakin bahwasanya ada orang yang berbuat baik mendapatkan keselamatan, itu sudah Injil yang berbeda. Karena keselamatan tidak dapat hanya oleh perbuatan baik kita. Bahkan perbuatan baik kita pun dianggap Tuhan sebagai apa? Kejijikan di hadapan. Sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah kita orang yang Kristen tidak harus berbuat baik? Apakah kita orang percaya tidak perlu berbuat baik? Harus. Ini suaranya macam di pesta ya. Harus kita berbuat baik, tapi bukan karena berbuat baik kita dapat keselamatan. Tapi karena kita sudah memperoleh keselamatan, nah, baru kita wajib berbuat kebaikan. Berapa hari yang lalu ada seorang anak muda yang chatting kepada saya, dia bilang, "Bang, ada seorang yang kucintai, bagus, tapi dia tidak keyakinan Bang denganku." Berarti salah. Tapi dia katanya mau ikut Kristen Bang. Aku bilang pertimbangkan. Kenapa pertimbangkan Bang? Orang bisa saja pindah agama, dengar. Orang bisa saja pindah agama, tapi belum tentu dia pindah keyakinannya. Anak-anak muda shalom. Jangan kau bangga ketika orang pindah agama, belum tentu dia pindah keyakinannya. Bisa saja agamanya pindah-pindah terus, tapi anugerah keselamatan itu belum ada kepada dia. Tapi saya yakin dan percaya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya tidak akan pernah meninggalkan yang namanya Kristus. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang memutuskan
Saya tidak ada yang mengajak saya, tidak ada yang saya tahu, hanya saya tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bilang itu yang benar. Amin. Karena ada orang menganggap agama mudah, pindah agama, pindah keyakinan, tapi keselamatan hanya turun kepada orang-orang berdasarkan kasih karunia Tuhan. Apakah Tuhan tidak adil dengan hal itu? Apakah Tuhan tidak memilih semua orang? Tuhan memilih semua orang yang mau memilih dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita butuh sebuah keyakinan, keputusan. Apakah kita mau ikut Yesus seumur hidup? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kalau kita tidak punya pengenalan yang benar seperti minggu yang lalu akan Tuhan, kita akan mulai ragu dengan iman kita. Nah, oleh karena itu saya membagikan dua hal bagaimana agar kita punya iman yang teguh. Yang pertama, kita bisa lihat di slide ini. Yang pertama, kita baca sama-sama 3-2 ya. Rajin berdoa dan bilang sama-sama rajin berdoa. Rajin baca Alkitab. Mana lebih sering berdoa atau beli pangsit? Dua hal itu. Kalau kita makan satu hari berapa kali Bapak Ibu? Minimal 3 kali. Karena ada makan tambahnya lagi, ada makan sebelum tidur, ada baru tidur, ada juga kebangun waktu tidur, makan lagi. Waktu berdoa kita satu hari berapa kali? Waktu ingat. Dan kedua waktu punya masalah. Makanya sering-seringlah punya masalah. Kadang sengaja juga Tuhan, saya pikir Tuhan memberikan masalah kepada kita supaya ingat ini. Kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab. Kenapa perlu rajin berdoa dan baca Alkitab? Yesus yang adalah Tuhan, waktu dia menjadi manusia pun dia berdoa. Nanti kalau Bapak Ibu baca Markus pasal yang pertama ayat 35 apa dikatakan? Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus berdoa. Waktu kita pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap kita. Yang di atas pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap di mana? Di antara itulah. Ada orang yang sudah berdoa, tapi banyak juga kita pagi-pagi benar kita belum berdoa. Kalau nanti baca lanjutannya Lukas, kita Matius, Tuhan Yesus doa semalaman. Dia semalam-malaman berdoa. Bahkan sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani, Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus pun berdoa. Jadi Tuhan Yesus pagi dia berdoa, semalam-malaman dia berdoa. Waktu mau menghadapi pencobaan dia berdoa. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Teruskah kita berdoa? Siapa di antara kita yang pernah ikut doa semalaman? Ada? Boleh angkat tangan yang pernah ikut doa semalaman? Tuhan sangat benar. Coba yang lainnya semalam-malaman tidur. Memang doa semalaman itu sebuah doa yang bukan saya bilang lebih kualitas, tapi banyak bergumul. Waktu kami kuliah di teologi, waktu doa semalaman itu adalah doa yang paling menderita begitu. Mulai doanya jam 10 malam, selesainya jam 5 pagi. Pas amin, gak ada yang tumbang. Bukan karena lawanan Tuhan, tidur. Karena berjuang untuk berdoa. Tapi ketika doa semalaman itu kita merasakan apa? Hanya kita yang bergumul dengan Tuhan. Kita berjuang kepada Tuhan karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa. Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, dia pun berdoa. Kodam lagi kita manusia, orang yang berdoa. Makanya Tuhan Yesus berkata, berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tulis berkata, tidak tahukah kau berdoa 1 jam saja? Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kau jangan jatuh dalam pencobaan. Kita perlu berdoa setiap waktu. Jangan hanya doa makan. Saya berkali-kali ditegur putri saya waktu doa makan, karena pas doa makan kan kebiasaan kadang kita nggak suaranya keluar di dalam hati, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan berkati Tuhan, amin. Saya makan sampai bilang belum berdoa. Sudah dalam hati. Akhirnya ini berikutnya dalam hati. Udah berdoa dalam hati. Repot juga ini. Akhirnya saya sepakat mau ada salah ada dia karena dia keluarkan suaraku. Inoman dia mendengar. Kita perlu berdoa supaya waktu kita berdoa itu, gini Bapak Ibu, apa sih arti doa? Doa itu bukan memaksakan Tuhan melakukan yang kita inginkan. Haleluya. Doa itu jangan berpikir kita paksa
Tuhan dengan yang kita inginkan itu bukan doa. Doa itu apa? Dengan kita berdoa, kita memaksakan diri kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Itu orang berdoa. Apa kata Tuhan Yesus waktu dia berdoa dalam Getsemani? Bapa, sekiranya bisa, lakukanlah cawan ini. Tapi apa? Janganlah kehendakku, tapi kehendakmu. Itu orang berdoa. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa meminta mujizat. Bukan kita nggak boleh berdoa meminta kesembuhan. Boleh. Tapi kita juga harus tahu waktu kita berdoa Bapak, kita mau belajar ketika datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan sehingga Dia memampukan melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Sering sekali kita berdoa, kita buat doa sebagai sebuah transaksi. Tahu transaksi? Tuhan, kayak ini, seperti ini bukan, kayak ini dulu. Doa itu bukan transaksi, tapi doa adalah sebuah relasi. Bagaimana relasi kita dengan Bapa di surga? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus di dalam doa? Nah, supaya kita berdoa, kita perlu rajin membaca Alkitab. Amin. Minggu lalu sudah saya ingatkan, kita harus rajin baca Alkitab. Tidak hanya rajin bacanya, tapi menelitinya dengan baik. Tuhan Yesus baca Alkitab tidak? Baca Alkitab. Buktinya Tuhan Yesus waktu menghadapi pencobaan, waktu diuji oleh iblis. Iblis bilang apa? Kalau kau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Apa kata Tuhan? Ada tertulis. Kenapa dia tahu ada tertulis? Karena dia baca. Tapi waktu kita menghadapi pencobaan, kau tidak layak di hadapanku, kata suara iblis. Kau tidak layak di hadapan Bapa di surga, kata suara iblis. Apa kita bilang? Ada tertulis. Kalau iblis bilang, di mana? Pokoknya di Alkitab. Ya. Ada pernah nanya, pernah nggak kita berpikirnya, kenapa Tuhan Yesus waktu dia bilang ada tertulis nggak disebutkannya pasalnya, disebutkannya kitabnya? Ya loh. Pernah nggak kita tahu ya? Kenapa Tuhan Yesus nggak pernah bilangnya? Di dalam Yesaya pasal yang pertama, ada ya. Dan dia bilang dalam kitab Yesaya, dalam kitab nubuatan nabi-nabi, dia bilang ada tertulis. Kenapa? Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Yang di atas shalom. Udah tengah 12 ini, bentar lagi makan pangsit kita ya. Ya, tapi bayar masing-masing. Kenapa Tuhan Yesus tak bilang dalam pasal sekian ayat sekian? Ya memang dulu nggak ada pasalnya. Kitab itu dulu nggak ada pasalnya, nggak ada ayatnya. Terlebih kitab surat-surat Paulus. Memang ada orang menulis surat pasal 1. Pernah menulis surat pasal 1? Pasal 1 salah pembuka. Yang kedua, nggak pernah orang hanya menulis surat. Cuma sesudah kanonisasi Alkitab, barulah kitab-kitab itu diberikan pasal, diberikan ayat supaya mempermudah kita membacanya, mempermudah kita mengingat. Nah, kita perlu membaca Alkitab, tujuannya apa? Supaya kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Supaya waktu pencobaan itu datang, kita tahu ketetapan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita menghadapi masalah, harusnya apa ayat yang muncul? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, dan Dia akan memberikan jalan keluar bagimu. Amin. Waktu engkau mulai lelah, engkau mulai tidak punya semangat, engkau mulai berputus asa dalam menjalani kehidupan, harusnya ayat apa yang muncul dalam pikiranmu? Nantikanlah Tuhan, dan Dia akan memberikan kepadamu semangat yang baru. Kau akan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Oh iya, semangat aku. Ayat ini Alkitab itu berkata apa? Orang muda menjadi lemah, teruna turuna mengalami keletihan, tapi orang yang menantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Itu harusnya yang muncul. Waktu bapak ibu punya masalah dengan suami, dengan istri, suami mulai marah kepada istri, harusnya ayat muncul apa? Hai suami, kasihilah istri, bahkan siap mati baginya. Amin para suami. Kita siap mati bagi istri atau siap mematikan istri? Shalom. Yang mana lebih semangat kita ini? Mati buat istri atau mematikannya? Haleluya, berbeda. Pas pulang ke sampingku istri, kalau kau bilang ya tadi gitu kan? Tengok itu istriku pulang. Untuk ketika istri pikirnya mau memberontak kepada suami, nggak setuju pendapat suami, harusnya ayat yang muncul apa?
Hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Bukan waktu cocok kau rasa, nggak cocok kau rasa, cocok-cocokkan. Haleluya. Shalom Ina. Siap tunduk kepada suami dalam segala hal. Mau ada gak ada duitnya, tunduk. Mau dipotongnya gajinya, tanduk. Jangan tetap tunduk. Tapi kalau nggak ada ayat yang muncul, kita bilang enak kali kau rasa ya, enak kali kau rasa. Aku tahan-tahankan selama ini ya, karena nggak ada ayat kita. Anak-anak muda shalom. Kalau mama dan papa tuh bilang, nunggu, ini. Soal memahami baru, soal. Jodohmu, ini jodohmu, mantap. Harus kau bilang, mama ini macam nggak pernah punya. Nggak ada lagi zaman dijodohkan mama, nggak ada. Harusnya kau bilang, mak, firman Tuhan bilang, hai anak-anak, taatilah orang tua muda dalam segala hal. Jodoh yang pilih mama paling pas sama. Haleluya. Amin anak-anak muda. Anda boleh asam bukan? Asam. Kenapa? Karena kita baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, hidup kita ini mencocokkan. Semalam ada satu orang buat statusnya, semoga tidak dijodohkan orang tuaku. Dia bilang, balas. Semoga kau langsung dijodohkan besoknya. 3 kali abang sama aku ya. Apa salahnya dijodohkan? Shalom anak muda. Salah tadi dijodohkan? Salah apa tidak? Ada tertulis di mana? Kan? Ya. Alkitab itu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menikahnya dijodohkan. Bahkan di Alkitab nggak ada ayatnya pacaran. Jadi kalau mau pacaran, cek ayatnya di mana. Orang tua, shalom. Hai orang tua, jadilah teladan bagi anak-anak. Jangan buat tawar hatinya supaya dia memberontak kepadamu. Jangan buat tawar hatinya. Jadi waktu anak-anak kita tidak bisa dibilang, jangan marah. Kan sering sekali ibu bilang, Pak Pendeta, udah berbuih mulutku nasihati anakku ini, nggak bertobat. Kenapa dia nggak bertobat? Karena terlalu banyak buih. Udah buih semua, nggak bertobat. Mama ini asal merepet kena tembak itu sama, kena sembuh. Benar. Tapi kalau kita tahu ayat Alkitab, kita baca Alkitab, yang terjadi dalam hidup kita, langsung kita bilang, apa maksud Alkitab dan kejadian? Amin. Maka kita demikian. Kenapa kita tak mau? Karena terlalu banyak ajaran-ajaran dunia yang kita pahami, ajaran dunia yang kita yakini, tapi tidak tahu kita apa kata Alkitab tentang diri kita. Apa kata ajaran dunia? Kalau orang baik samamu, baik aku samanya. Kalau orang jahat sama kita, tunjukkan setan itu sama kau ya. Tapi ajaran kita apa? Kalau orang baik kepadamu, baiklah kepada dia. Kalau orang berbuat jahat kepadamu, doakan dan berkatilah dia. Kita bilang banyak. Ya makanya itu Tuhan banyak. Kalau tak mau, cari agama yang lain. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu. Kalau tidak, nanti iman kita goyah. Kalau kita tidak punya keyakinan yang kokoh dalam Tuhan, ternyata aku perlu berdoa. Ternyata aku perlu membaca Alkitab. Amin. Tadi ada satu orang anak muda chatting sama saya, dia bilang, Bang, Tuhan itu gak adil. Pagi-pagi, kenapa kau bilang Tuhan gak adil? Tapi orang bilang, doakan supaya dapat pacar yang seiman. Udah berdoakan, dapat Bang. Baru dapat, meninggal dia Bang. Yesus baik. Meninggal pacarnya. Memang sedih juga sih. Tapi aku bilang, ya itu rencana Tuhan yang baik. Enggak Pak, aku yakin dia masih hidup. Tapi kamu udah meninggal. Kalau Tuhan itu baik, kenapa dibuat dia meninggal Pak? Apakah kalau Tuhan baik semuanya kita gak mati-mati? Bukankah Filipi bilang apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa kita merasa mati adalah keuntungan? Karena kerjakan tugas kita dengan baik, waktunya telah selesai, dan kita bisa beristirahat dari semua jerih lelah kita. Dan kalau kita nggak tahu ayat Alkitab, kita bilang Tuhan gak adil. Berkali
sekali-kali bahkan ayat Alkitab pun nanti Bapak Ibu bisa baca Mazmur pasal 73. Bagaimana seorang hamba Tuhan merasa Tuhan itu tidak ada, dia bilang Tuhan, kenapa melihat hidup orang-orang yang tidak benar, gemuk dan sedang, nggak ada penyakit kepada mereka, tidak ada penderitaan kepada mereka, tapi aku hidup benar, hidup kudus di hadapanmu, tapi aku banyak mengalami penderitaan. Kalau kita nggak tahu ayat kita dengan benar, kita tidak akan punya iman yang kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari baca Alkitab kita, amin. Mari renungkan Alkitab. Next slide berikutnya, apa kata firman Tuhan dalam kitab Ezra pasal yang ke-7 ayat 10, kita baca sama-sama 3, 2 ya. Apa kata di sana? Bertekad. Sama-sama katakan bertekad. Apa tekadnya? Satu, meneliti. Sesudah diteliti, apa yang dilakukan? Lakukan. Sesudah dilakukan, ajarkan. Apa yang diajarkan? Ketetapan dan peraturan. Jadi baca Alkitab ini sudah kita dapat, kita baca, baru kita lakukan. Apa kita lakukan? Mengasihi, mengapa kita lakukan? Baru kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak guru. Kalau ada orang yang menyakiti, ampuni dia. Gak mungkin mama. Lihat, mama contohnya sudah disakiti oleh saudara mama, tapi mama bisa berusaha mengampuni. Bukan buat gagah mama, tapi kan ada Roh Kudus yang menolong. Anak-anak bilang, yes, amin. Jadi kita memang harus menelitinya, cari dengan benar. Kenapa ayat ini berkata demikian? Ya? Kenapa ayat ini berkata tanpa lebih pikirin? Kasihkan tangan kananmu, nggak ada ayatnya. Tanpa lebih pikirin, beri kanan. Kalau orang mengajakmu jalan 1 mil, jalanlah dengan dia 2 mil. Wow, luar biasa. Berarti udah kita antarkan ke sana, saya itu pulangnya pun kita kawani lagi. Orang meminta jubamu, berikan juga bajumu. Bagaimana maksudnya ya? Kan kita tidak teliti, kita tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Nah, oleh karena itu mari setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan di tempat ini, milikilah kerinduan untuk terus berdoa dan terus membaca. Bukan berarti dengan kita membaca Alkitab kita lebih tahu dari semuanya, tidak juga. Tapi dengan membaca Alkitab, hal-hal sederhana yang kita tahu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua dan yang terakhir adalah bagaimana iman kita kuat, iman kita kokoh. 2, 3 ya apa? Punya komunitas rohani. Shalom. Yang sudah bergabung di iCare, boleh angkat tangannya. Komsel atau iCare, baik pemuda, keluarga. Yang belum? Mungkin masih banyak yang belum. Di sini ada gembala-gembala iCare yang anak muda, di sana ada juga para kaum keluarga yang sudah ikut iCare bergabung, Bapak. Kenapa Pak Pendeta dengan bergabung kami bisa kuat? Ketika kita lemah, dalam iCare itu ada yang mendoakan kita. Ketika kita lemah, dalam komsel itu ada yang peduli kepada kita. Kalau bagi anak-anak muda yang nggak bisa bergabung di sini, bisa dengan via Zoom setiap hari Kamis kita buat online. Tujuannya apa? Saling mengingatkan, nanti bisa dibaca dalam Ibrani. Saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan waktu kita tersesat, ada orang yang mengarahkannya untuk kembali. Kita tahu kita ini adalah domba, betul? Domba itu kalau kita bilang apa? Ada yang 99 yang digembalakan, yang satu lagi tersesat. Berarti ada 100 domba. Kenapa dia tersesat? Karena kalau dia sendiri, dia mengikuti keinginannya sendiri, mengikuti tujuannya sendiri, mengikuti kemauannya sendiri. Tapi ketika dia dengan kawanan itu, berkumpul dengan komunitas itu, ketika dia mau tersesat, ada yang mengingatkan. Saya pun bisa lemah. Saya berkali-kali jatuh di dalam kelemahan. Tapi untung ada komunitas saya, ada Bapak Gembala sebagai mentor saya, ada Pak Samuel, ada Pak Sali sebagai rekan seiman saya, yang mengingatkan saya, yang mendoakan saya. Ketika saya lemah, saya bilang saya gagal dalam itu. Mereka bilang, ayo bangkit lagi. Tapi kalau kita sendiri, yang kita tahu tentang Alkitab kita yakini, ternyata itu salah. Alkitab tidak salah, tapi pemahaman kita tentang Alkitab bisa salah. Kan ada Alkitab yang sangat-sangat sulit dipahami. Contohnya apa? Daripada tanganmu membentuk jatuh dalam dosa, lebih bagus potonglah tanganmu. Kita bilang nih, potong. Tiba-tiba kita potong,
minggu depan taruh tangan semua ke gereja. Kok nggak punya tangan lagi bu? Motor, daripada dosa, motor. Lama-lama semua dipotong. Itu kan pahamnya benar gak ya? Benar, tapi cara memahami kita yang kurang benar. Makanya kita berkata pergaulan yang buruk. Terus biasanya anak-anak muda jaga pergaulan hari ini, jaga pertemanan Facebookmu hari-hari ini, jaga pertemanan Instagrammu hari-hari ini. Saya aja kurang lebih beberapa bulan ini setiap hari ku hapusi pertemanan di Facebook. Lihat, gak kenal aku, kok bisa berteman dulu, hapus. Cara paling mudah menghapus teman adalah waktu hari ulang tahunnya. Kalau di Facebook kan ada pemberitahuan ulang tahun ya, masuk data ulang tahun, ku cek ulang, kalau tak kenal, ku hapus. Ku hapus. Dan banyak orang kita bertemanan tak ku temani, karena aku tak tahu siapa dia. Karena itu juga bisa jadi komunitas kita. Terlebih sesama anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau ada anak-anak muda mau bergabung di keluarga, gak jadi masalah, bergabung supaya kuat. Anak-anak muda gabung cari komunitas supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan bertumbuh kita akan punya iman yang kuat. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, kita baca slide yang terakhir. 3, 2 ya. Namun untuk mengalami kedewasaan kita butuh komunitas yang saling mengasah, asih, dan asuh. Amin. Saya tidak bilang komunitas GBI kita sudah sempurna, punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi mari kita masuk ke dalam untuk saling mengasah, mengasih, dan saling mengasuh satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengajar, kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kita saling menolong satu dengan yang lain. Kalau kita kurang dalam berdoa, ada teman-teman kita yang mengingatkan kita untuk berdoa. Kalau kita kurang baca Alkitab, ada yang share kita untuk baca Alkitab. Maka bagi Bapak Ibu yang butuh renungan harian, jangan segan tanya kepada kami. Kami akan bagikan setiap hari untuk kita bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Percayakan kita bahwa kita berdoa Tuhan memberikan pertolongannya.